Barangkali ada yang mau ditanyakan, kita diskusi bareng-bareng. Santai aja. Silakan dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak ngalor ngidul, tapi moga-moga poinnya ketangkap ya. Tapi kalau ada yang belum jelas, bisa lihat di YouTube kami. Tolong biasakan mulai sekarang rapi dengan pencatatan. Jadi kalau ada undangan seminar, undangan diskusi, biasakan dengan pencatatan. Hari ini beruntung kami dokumentasikan. Kalau ada dokumentasikan gimana? Ya datang, duduk, manduk, pulang, apa mau kelalen kok gitu ya. Seperti itu. Sebelum kita diskusi, barangkali dari BI ada yang mau tambahkan, silakan. Mas Diki sama Mbak Edi. Terima kasih untuk kehadirannya ini ya, para santriwan dan santriwati. Kita kan sudah mengasih ini ya, bantuan PSBI, nanti dimanfaatkan secara maksimal ya. Kalian ini nanti belajar, di samping belajar ngaji dan sebagainya, nanti diharapkan kan pas misalnya sudah lulus dari pesantren, itu kan bisa terjun ke masyarakat, tidak hanya jadi guru ngaji atau ulama lah ya. Ya, bisa menggerakkan masyarakat di sekitarnya untuk apa ya, mandiri dalam menghidupi diri sendiri atau masyarakat sekitar. Mungkin ini kan usaha belum banyak ya di pesantren-pesantren yang baru ini ya. Semoga berkembang ke depannya, ya semakin maju, terus santriwan dan santriwati bisa mengikutinya pas udah terjun ke masyarakat. Amin, amin. Ya, semoga dimanfaatkan ya yang Maribaya juga ya, semoga sukses, pesantrennya tambah maju dan berhasil semuanya dunia akhiratnya. Demikian Gus. Ya. Mas Rizky? Saya itu malu loh Gus kalau ke pesantren, soalnya ilmu agama saya nggak terlalu banyak. Sama lah, sama-sama belajar sebetulnya. Moga Mas Rizky. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk belajar di sini. Waktu itu kebetulan saya yang memang melihat langsung kondisi pesantren dari masing-masing teman-teman ini, baik Anwarul Hidayah maupun Baitul Quran Suyuti Maribaya. Lalu ya niat kami dari Bank Indonesia yang pasti yang pertama membantu, dan juga yang kedua kami ingin memberikan sedikit modal bantuan untuk teman-teman bisa mengembangkan potensi ekonominya, karena saya yakin selama kita mampu berpikir, kita mampu berusaha, kita mampu belajar dengan orang yang lebih ahli. Salah satunya di sini ada Gus Ajir yang sudah bisa dibilang cukup sukses dengan segala bentuk bisnisnya di NH. Kita pasti bisa mengembangkan potensi ekonomi dari masing-masing pesantren. Dan harapan kedepannya memang bila nantinya sudah terbentuk bentuk upaya kecil yang kami berikan untuk teman-teman di sini bisa bermanfaat dalam jangka panjang dan memberikan berkah untuk kita semua. Amin. Mungkin itu dari saya, Gus. Terima kasih. Mungkin kalau dari teman-teman ingin berbagi saran ataupun ide juga dipersilakan. Monggo. Dengan senang hati, yuk kita diskusi dari Anwarul Hidayah atau Baitul Quran. Gak apa-apa. Dari sedikit yang saya sampaikan tadi kan masih kegambar kan. Setelah ini saya mau ngapain ya gitu. Better fokus ke pondok dulu. Kalau antum berbuat fokus untuk pondok, insya Allah Allah akan memudahkan yang untuk antum semua. Silakan dari teman-teman Anwarul Hidayah ataupun Baitul Quran. Saya persilahkan. Ayo. Enggak di pakai mic. Jadi saya masih bingung dengan diri saya sendiri, kan saya masih SMA kelas 3 ini. Lah sempat berunding sama orang tua, itu masih dikongkon mau dibilangin, disaranin orang tua itu lulus SMA mama langsung masuk kuliah apa ngabdi dulu sama pondok ya. Cuma sama Abah Yai sempat disaranin ya ngabdi dulu, ntar sering berjalan-jalan, ntar bisa kuliah sama ngabdi. Dan di situ masih bingung antara ngabdi apa langsung kuliah. Oke. Ada lagi yang lain? Yang dari Baitul Quran dulu? Ada?
Nggak ada? Oke, saya jawab satu ya. Begini, mau fokus ngembangin karir, khidmat ke pondok atau mau kuliah? Gitu kan? Pokoknya itu ya. Jujur, saya sendiri bukan sarjana. Saya hanya lulusan SMA saja. Ini paham? Yang kedua, kita pilih mana? Mengembangkan diri dengan keterampilan, skill, atau mau pendidikan, mau ke akademi gitu. Kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa, kita punya sertifikat ijazah sarjana, kita juga punya kemampuan, punya skill, punya life skill, punya soft skill, punya hard skill. Tetapi, mohon maaf sekali. Kalau harus milih salah satu, syukur dua-duanya. Saya alhamdulillah orang tua saya mampu kuliah, biayanya juga nggak berat. Kalau saya nanti setelah kuliah mau modal usaha dan sebagainya, insya Allah saya sanggup. Kalau dua-duanya bisa, keren. Ini paham? Kalau tidak memungkinkan dua-duanya, saran saya, kalau tidak memungkinkan dua-duanya, aduh orang tua saya ini Gus, bukan sultan, bukan yang kaya raya gitu. Sehingga kalau saya kuliah justru yang ada memberatkan orang tua. Mungkin orang tua belum mampu untuk mengasih sangu yang maksimal gitu. Maka begini, nggak jadi sarjana nggak ada masalah. Ulangi, nggak jadi sarjana. Pada akhirnya orang akan melihat skill, kemampuan kita. Sebaliknya, mohon maaf, sarjana sekalipun kalau nggak punya skill yang menonjol, mohon maaf sekali, pantang runtuh. Ini informasi sedikit ya. Saya kemarin pulang umroh bulan Syawal. Kebetulan yang satu kamar sama saya temen dokter. Kan sengaja, makanya sengaja. Ya. Jadi beliau curhat ke saya, Gus, saya lagi bimbang. Kenapa dok? Saya ini punya klinik, beliau punya klinik, termasuk dokternya BI juga. Saya bingung karena saya punya karyawan yaitu supir saya ini sudah nggak amanah kerjanya. Walhasil saya sudah sering dikecewakan, saya sering dibohongi. Tapi mau saya pecat kasihan. Paham nggak maksud saya? Menurut Gus Hajir baiknya gimana? Saya pecat supaya nanti saya cari yang baru yang lebih kompeten. Tapi saya kasihan. Mau nggak saya pecat, saya yang sakit hati, dibohongi terus. Karena saat itu di Madinah, latar settingnya ya, kita curhat di kamar gitu ya. Kemudian saya sekamar sama beliau, saya ngomong ke Dokter Anton, dok, kok sebut nama? Dok, gini dok, orang itu kayak penyakit dok. Maksudnya gimana Gus? Ada yang memang sakit, ada yang memang penyakit. Kalau memang itu sifatnya penyakit, diobati. Kalau memang dia sifatnya sakit, obati. Kalau memang mesti disembuhkan, sembuhkan. Kalau memang sudah kronis, sudah nggak bisa diobati, ya udah amputasi. Kan begitu kan? Kalau udah sembuhkan nggak bisa, di treatment nggak jadi, ya udah amputasi. Itu sih sesimpel itu dok, saya bilang gitu. Tapi dok, gini aja dok, daripada dokter bimbang, udah nanti kan sholat maghrib nih. Habis maghrib istikharah aja di masjid, minta petunjuk sama Allah. Nanti kalau memang hasil istikharahnya cut ya cut, lanjutkan. Akhirnya beliau sholat istikharah. Selesai istikharah, pulang ke hotel ngomong, Gus, saya udah mantap sekarang. Gimana? Udah, mau saya pecat aja. Akhirnya begitu pulang ke Indonesia, langsung dipanggil, langsung di-cut. Jangan tahu, hari Senin, persis hari ini, beliau bikin open recruitment untuk supir di kliniknya beliau. Anda tahu, dalam waktu kurang dari seminggu, itu puluhan lamaran masuk. Hampir ratusan barangkali. Dan 50% diantaranya itu S1. Apa? Loh, ini mulai S1 dari supir loh, apa S1 gitu kan? Ini aneh ya, ini bukan lagi memandang gimana ya. Artinya apa? Artinya yang sekarang jauh lebih penting, apalagi di era modern seperti ini, era digital seperti ini, ijazah penting, tetapi bukan segalanya. Buktinya apa?
Jangan cek nanti di Google. Perusahaan-perusahaan keren di dunia, ya, Google, ya, Apple dan sebagainya, itu tidak menyarankan ijazahmu apa, enggak. Kamu bisa apa? Paham? Ya pernah nggak pulang ke rumah, jangan ijazahnya apa? Enggak. Yang dilihat apa? Ini bisa apa? Ini bisa apa? Mohon maaf, teman-teman yang di kami ini, kameramennya, desain grafisnya, enggak ada yang sarjana. Karyanya layak nggak tadi? Bisa dijual? Bisa sekali. Nah, artinya kembali ke Mas Adam ya. Mas Adam ada baiknya minta isyarah ke kiai. Karena kita pesantren ya. Pesantren itu ada hal yang tidak dimiliki institusi lain, Mbak Eli, Mas Rizky. Jadi taat ke guru itu segalanya. Yang saya tahu ya. Nah, tapi ada baiknya juga tetap musyawarah dengan orang tua. Kalau bisa minta masukan keduanya. Pak, Bu, kulo akene abah, kiai niki kan kuliah kan khidmatin. Jangan matur ke orang tua, Pak. Matur ke Pak Yai ya. Ngapunten Yai niki bapak kali ibu ndawuh kulo kan kuliahin. Sayane kepripun. Syukur beliau berdua ketemu, diskusikan. Syukur Mas Adam dan orang tuanya sam'an wa ta'atan kepada kiai. Kalau itu bisa belajar nggak harus di meja kuliah, dan kuliah belum tentu belajar juga. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi yang paling penting sekarang kita belajar banyak aksesnya kok. Gitu. Kalau memungkinkan kuliah sambil ngasah mematangkan diri dengan melatih skill, soft skill itu keren. Kalaupun tidak bisa kuliah, tidak usah berkecil hati karena belajar sekarang bisa dari mana saja. Fahim dong, nggih? Silahkan. Ada lagi? Kalau bisa fokus ke manajemen pesantren, kalau bisa itu lebih keren, saya rasa. Moga. Mic-nya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gini Gus, kalau pesantren kami itu kan termasuknya kan baru ya. Ketika ada bantuan usaha seperti ini, ya kami senang dan kami terima. Cuman masalahnya emang kalau untuk pengelolaan itu emang kami masih kurang SDM. Anaknya itu masih kurang, dan rata-rata mereka kan anak kuliah. Itu ada yang jadi guru, ada juga yang ngajar madin juga seperti itu. Kalau seperti saya kan kuliah, nyupir plus juga nukang adanya itu. Ada air ya saya juga kayak gitu. Multi talent. Ya seperti itu. Lo lagi ya. Ya saya ini hanya ingin minta saran, kira-kira bagaimana kalau masalahnya seperti itu Gus. Soalnya emang SDM-nya itu kurang kalau tempat saya itu Gus. Mungkin seperti itu. SDM barangkali tidak kurang, melimpah sih. Kalau seandainya 200-an ya nggak kurang kalau saya bilang. SDM-nya melimpah, tetapi milihnya sulit Gus, gitu lebih tepatnya mungkin ya. Kalau di kami begini, kami punya SOP, mereka yang sudah selesai SMA satu, yang kedua mereka sudah sudah hatam di kitab-kitab basic, ya Kutun Nafis sudah hatam, Alfiyah yang minimal 250 gitu lah. Nah, mereka kebanyakan sudah dewasa, sudah umur 19 tahun, sudah umur 20 tahun, mereka sudah mulai berpikir tentang kebutuhan. Apalagi mohon maaf, seperti itu saya di pondok kami banyak yang nggak pernah kiriman sama sekali. Nah, itulah yang kemudian kami ajak untuk kerjasama. Mau ndak kamu dapat upah dari pondok tiap bulan? Kamu tak kasih uang. Karena mohon maaf, pesantren juga harus fair ya. Jangan mentang-mentang santri udah kamu dapat berkah aja gitu. Nanti kerjanya juga males-malesan. Mohon maaf ya, kami sekarang ada 80 sekian karyawan di NH Corp ini. Semuanya tidak ada yang gratisan, semuanya kami bikinkan rekening, kami kasih gaji tiap bulan, sehingga ya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang macam-macam bikon cerita abihim, sehingga mereka juga dapat apresiasi dari pondok. Kalau sudah dapat apresiasi dari pondok, pasti mereka bakal popularitas. Itu barangkali kuncinya. Nah, maka saran saya, coba nanti dihitung yang mau ikut ngurusi, jangan banyak-banyak lah. Kami air minum itu di berapa total yang produksi 2,
Yang proyek 2, yang kirim 2. 1. Itu cuma 3 orang. Alhamdulillah mereka dapat isyarah, makan minumnya kami tanggung ya. Makan minumnya kami tanggung, listriknya kami tanggung. Sehingga apa? Kalau mereka dapat kiriman dari orang tua, mereka dapat isyarah, nabung mereka. Saya kaget kemarin, ada santri itu HP-nya lebih bagus dari saya. Gitu ya toh. Ada santri yang tiba-tiba beli motor, loh Kang, sama tuku motor dari mana Kang? Saya nabung Gus. Bukan minta ke orang tua. Keren deh. Bahkan ada santri yang mohon maaf, Kang, jenengan punya tabungan berapa? Saya tabungannya habis. Loh kenapa habis? Saya punya ibu, sudah nggak punya ayah ya, yatim. Adik saya 2. Jadi tiap bulan saya kirim ke ibu, saya ngambil seperlunya. Itu kita kan besar hati ya kan. Ini bukan soal nominalnya, tapi kepedulian anak terhadap orang tuanya. Nah, itu barangkali formulasinya. Jadi pondok wajib ya menekankan santrinya untuk khidmat. Santri juga harus punya semangat khidmat yang pondok. Kenapa? Tolong catat omongan saya. Al ilmu bitta'allum. Ulangi. Wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Jadi jenengan pengen alim, jenengan pengen pinter, mohon maaf, kalau cuma muter tasbih cok, jangan ngimpi. Harus belajar, harus siap begadang, harus siap capek, harus siap kerja keras. Nggak bisa puasa Senin Kemis, muter tasbih, juga jadi ulama, nggak ada. Harus belajar. Harus apa? Termasuk bisnisnya antum ini, pengen sukses, dia harus belajar. Harus cari tahu, piye carane. Caranya gimana? ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Cari yang udah berhasil, tiru, modifikasi. Tentu mohon maaf, antara NH dengan Anwarul Hidayah dengan Baitul Quran, saya tadi bilang pasti beda. Maka treatmentnya juga harus beda. Nah, al ilmu bitta'allum, ilmu itu harga mati, ndak bisa, ndak harus belajar. Yang kedua, wal barakatu bil khidmah. Berkahnya ilmu, berkahnya apa yang kita kerjakan itu kalau kita mau berkhidmah. Kalau kita konteksnya di pondok, ya khidmat kepada teman, kita melayani teman, ya. Kita khidmat kepada guru, melayani guru. Kita khidmat kepada alma mater kita besarkan bareng-bareng. Nah, saya rasa, ya mohon maaf, ini sedikit cerita ya. Tahun 2011, saya masih di pesantren. Suatu hari mobil guru saya kotor banget, pagi-pagi gitu, habis subuh lah, jam 5:30 gitu. Padahal jam 7:30 guru saya mau tindak ke Pasuruan, ke Surabaya, mohon maaf. Saya lihat mobilnya kotor banget. Ini padahal mau dipakai pengajian, mau dipakai ketemu orang penting gitu ya. Saya lihat nggak ada yang nyuci. Udahlah, Bismillah. Saya lepas baju saya waktu itu hujan, saya hujan-hujanan, saya minta kuncinya, saya cucikan. Saat itu mohon maaf, boro-boro motor saya belum punya. Akhirnya saya cuci, saya minta sholawati ya. Enak ya kalau dakwah ini punya kendaraan gitu. Singkat kata, saya mendoakan itu 2011 ya. Alhamdulillah 2019, tidak tahu gimana ceritanya, saya punya mobil yang sama yang saya elus-elus 8 tahun yang lalu. Caranya gimana? Gak tahu, tiba-tiba punya gitu aja. Nah, artinya apa? Ini keyakinan kita sebagai santri. Khidmat itu apa? Harus tentunya bukan berarti menabrakkan kepentingan orang tua dengan guru ya. Satukan. Kita harus mencari ridho guru, cuma harus mencari ridho orang tua. Seperti itu. Udah, kita break adzan dulu ya. Nanti setelah adzan kita sambung sedikit, kita makan bareng. Cukup jelas, Mas? Masih ya? Belum? Yang mbak-mbak? Rupanya sudah terserap dengan sempurna ya? Nanti kalau bisa, setelah ini di pesantren Baitul Quran ataupun di pesantren Anwarul Hidayah, minta izin ke kiai,
ada satu grup WA yang khusus bahas soal bisnis. Jadi jangan bahas pendidikan, jangan bahas pembangunan, tapi fokus bagaimana yang sudah dilakukan dikelola dengan baik. Misal tadi kendaraan ya, coba berpikir jangan cuma untuk santri. Kenapa nggak berpikir untuk masyarakat yang mau ke kondangan kan bisa disewakan. Jadi jenengan kondangan diantar oleh santri, dilayani santri, nanti bayarannya untuk bantu pesantren. Yang penting profesional, mobilnya bersih, drivernya ramah, itu bisa dikembangkan. Ya deh, kantinnya Baitul Quran, coba mulai dimaksimalkan. Yang kemarin dulu nggak ada pencatatannya, coba mulai dibikin menu, mulai dibikin HPP. Apa itu HPP? Harga pokok produksi. Apa? Ini penting, ini saya tambahkan ya. HPP itu penting untuk kita hitung. Supaya apa? Kita bisa menentukan harga jual. HPP itu salah satu pertimbangan untuk menentukan harga jual. Saya pinjam tehnya mas, atau jeruknya. Ini lah ya, saya tadi minum Milo ya. Milo, lihat Milo berapa harganya? Kan dulu, Milo besar 10.000 ya? 10.000. Milo kita jual 10.000. Untuk menentukan 10.000 kita harus tahu asal usulnya. Paham ya? Air minum bisa. Air minum, kita konteksnya air minum. Air minum jangan mau jual berapa rencananya? 5.000. 5.000 apa pertimbangannya? Kenapa jenengan menentukan 5.000? Kan harus ada hitungannya. Iya, paham. Maksudnya kalau ternyata gini, buat produksi, buat nganter ternyata 5.500. Dijual 5.000. Untung apa rugi? Oke. Jadi harus tahu 5.000 dari mana. Anul Hidayah mau dijual berapa? Berapa? Oke. Sekarang kita belajar ya. Tolong dilihat ke depan. Kita belajar tentang menentukan harga jual. Ini terakhir barangkali. Nanti kita bisa sambung di forum berikutnya. Menentukan harga jual itu ada 3 pertimbangan. Ada berapa? Saya tulis ya. Menentukan harga jual itu ada 3 pertimbangan. Yang pertama HPP, yang kedua daya beli, yang ketiga kompetitor. Jadi ulang alfiah sekarang ulang ini. Enggak. Bukan multitalenta. Saya memang sudah nggak jelas saya ini siapa sebenarnya. Jadi gini Mas, Kang, Mbak semuanya. Air yang jenengan produksi mau dijual berapa? Cara menentukannya 3 ini. Yang pertama HPP. Antum harus hitung ini harga galon berapa. Ini supaya air masuk ke galon kan harus pakai listrik toh. Kira-kira berapa? Listriknya ambil dari mana? Apa airnya ambil dari mana? Sumur. Sumurnya butuh perawatan enggak? Butuh dijaga enggak? Butuh dihitung. Kemudian dari pondok sampai ke customer, apakah terbang sendiri? Ada yang nganter. Yang nganter ini dihitung berapa? Oke. Untuk promosi, kita butuh medsos, kita kalau perlu butuh laptop. Sehingga ketemu nanti, oh idealnya per galon misal 3.000. Misal ya. Setelah dihitung semuanya, tutupnya, kan ada tisunya biasanya kan. Hitung. Kira-kira HPP-nya berapa? Oh ketemu 3.000. Oke, let's say 3.000. Itu pertimbangan pertama. Jadi jangan pernah jual di bawah 3.000. Kenapa? Jangan pasti rugi. Paham nggak maksud saya? Itu adalah HPP. Apa? Harga pokok produksi. Jangan menjual di bawah HPP. Pasti rugi. Yang pertama. Yang kedua daya beli. Ini yang mau saya jadikan customer atau market kami itu siapa? Oh mohon maaf. Di sekitar kami kebanyakan orangnya kurang mampu
atau kebanyakan fakir miskin misal, maka ya jangan mahal-mahal. Tapi kalau saya memang memposisikan yang jual, yang beli ke kami adalah orang-orang yang memang mampu bayar 10.000. Mungkin karena cintanya ke pondok, mungkin karena ikut pengen berpartisipasi ke pondok. Yang berikutnya, saya kepengen menjaga biar nggak membunuh produsen yang di sekitar pondok. Rata-rata di sekitar pondok itu jualnya Mas Rizky, Mbak Eli, rata-rata 4.000. Rata-rata 4.000. Kalau saya jual 3.000 atau 5.000, mereka mati semua. Kenapa? Pasti ngejar punya pondok toh. Biar kami punya positioning yang kuat, kami jual 2 kali lipat, 10.000. Artinya yang bilang kemahalan, ya udah Anda bukan market kami gitu. Kami jual sate mahal, 50.000. Yang di sini mahal. Orang sini nggak beli, ya nggak apa-apa. Berarti bukan market kami. Dan itu harus dihitung nanti. Kira-kira daya beli ahli jamaahnya, ahli pengajiannya berapa? Yang ketiga, kompetitor di sekitar jenengan itu jualnya berapa? Nah, 3 ini menjadi pertimbangan penting supaya antum bisa menentukan harga jual. Saran saya agak dimahalin sedikit. Yang penting ingat 3 tadi. Apa yang pertama? Enggak, yang tadi supaya produk kita, supaya apa? Yang kedua, antum kuatkan di 3 itu. Antum mau jual berapa ini lo beli. Nyamplungan di tempat kami itu harganya nggak murah-murah. Ya seperti gini. Itu kalau Sabtu Ahad sampai kurangan tempat parkir. Kenapa? Kualitas produk, kebersihan, pelayanan. Sudah pahami? Jadi nanti pulang ke rumah, pulang ke pondok ya, diskusikan tentang 3 hal ini. Saya rasa kalau agak speak sedikit kiainya gitu ya, ini pondok punya produk, ayo kita sengkuyung bareng-bareng gitu kiai dengan fatwanya gitu ya. Anak-anak santri dengan kreativitasnya, nggak apa-apa. Toh ini nanti kembalinya untuk pondok. Dan mohon maaf, tolong bikin sistem keuangan yang akuntabel. Jadi per hari kejual berapa, HPP-nya berapa, hari ini kita untung berapa. Dan tolong pastikan sebelum memulai punya database yang kuat. Customer kita ada berapa, siapa saja, kalau perlu nomor HP-nya berapa. Mumpung belum mulai. Kalau udah terlanjur mulai, ribet nanti. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Terakhir, kalau ada yang kembali ke pondok dengan bawa galon, galonnya rusak, nggak usah dilayani. Kenapa? Di kami, setiap yang menjadi customer kami wajib beli galon. Kenapa wajib beli galon? Karena kalau galonnya kita yang babak belur. Kenapa? Mereka cuma pakai galon, mereka nggak ada bahasa kerennya sense of belonging, rasa memiliki. Kenapa? Wow, tuh galon nyongeke gitu kan? Tapi kalau mereka beli, oke, ini galon saya, mereka akan rawat, oke, dan mereka bisa isi ulang kita. Mereka bisa kembali ke kita dengan galon itu kalau galonnya tidak rusak. Kalau galonnya rusak, kita nggak terima. Kenapa? Karena kalau galonnya rusak kita terima, yang harus beli galon siapa? Pondok lagi. Akhirnya apa? Untung dari penjualan 1 galon paling 3.000, tuku galon 30.000. Paham tidak maksud saya? Nah, ini tolong sambil dipahami. Nah, nanti kita lebih nyata kita lihat di tempat produksi. Dan cukup Mbak ini ya? Cukup ya? Moga-moga jadi ilmu yang manfaat. Setelah ini monggo silahkan menikmati santapan makan siang dari sate beringin gitu ya. Moga-moga apa yang kita sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita belajar bareng-bareng, berproses bareng-bareng, khidmat bareng-bareng, insya Allah suksesnya bareng-bareng. Ala hadhihi ya, al-Fatihah.